Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Asy-Sakandari radhiyallahu an. Iradatu kat tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Oh, yang sudah kita bahas kemarin. Keinginanmu untuk tajrid. Tajrid itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa upaya-upaya yang logis yang dijalankan mayoritas banyak orang. Malam hari ini kita membahas wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Wa iradatuka, dan adapun kehendakmu, keinginanmu al asbaba, untuk mendapatkan rizki dari Allah dengan sebab-sebab sebagaimana mayoritas orang bekerja lainnya. Ma'a iqamatillah, beserta Allah mendudukkan iyaka, kamu, fit tajrid, di makom tajrid, itu adalah inhitatun, melorot atau jatuh, minal himmah, dari himmah atau semangat al-aliyah yang tinggi. Jadi kemarin penjelasannya kalau seseorang itu ingin tajrid, nggak kerja tapi dapat rezeki. Di antaranya itu yang contoh realnya para kiai, para pensiunan, para banyak yang lain juga mungkin, tapi kita nggak bisa mengungkapkan profesinya apa karena memang nggak punya profesi tapi dapat rezeki. Itu kan ada. Jadi antaranya orang sepuh-sepuh yang sudah nggak bisa bekerja, biasanya dapatnya pensiun atau dapat dari anak-anaknya. Nah, itu ada orang kok berkeinginan itu padahal dia masih harus ke sawah, harus bekerja. Itu adalah syahwat atau nafsu yang samar. Mengapa sih kok orang itu ingin tajrid? Karena kalau tajrid itu iso wiritan terus. Kerja itu kan bagi banyak orang menghalangi dirinya untuk wiritan, untuk ibadah sepenuhnya. Pak, kalau ada pertanyaan, bekerja niku kan ibadah, nggih, tapi godaannya lebih banyak daripada orang yang duduk ngajar terus ngoten nggih. Digaji ora penting, tapi rezekine nggih enten mawon ngoten nggih, dari berbagai arah. Niku nggih, contohnya nggih para kiai sing nggak ada pesantren niku. Kalau pagi orang niki saya punya teman seorang kiai yang terkenal di Jawa Timur nih, Pak Herman pun kepanggil 2 kali karena 2 kali atau sekali nganter ke Kerapiak dulu tuh. Oh, yang dari Mbak Bolong. 3 kali. Nah, niku kan kalau cerita ke saya niku, pagi-pagi orang ini pada bekerja, saya malah berangkat tidur. Karena dia kalau malam keliling Pak, dari satu tempat ke tempat yang lain gitu, dan kadang-kadang itu jauh gitu, pulang ke rumah sudah jam 2, jam 3 menjelang subuh gitu. Niku kan memang seakan-akan orang lain kan akan bilang, "Lah kerjane kan ya memang itu." Tetapi kalau orang tajrid niku itu bukan kerja. Karena dia tidak mengharapkan dapat uang dari situ. Walaupun kalau dikasih diterima. Nah, itu kadang-kadang keinginan seperti itu adalah merupakan syahwat yang samar. Syahwat yang samar. Kadang-kadang kita itu sering melihat syahwat kita saja kesusahan. Nah, apalagi ini ditambahi syahwat yang samar. Contoh yang lain syahwat yang samar itu adalah saya ingin ngerehab masjid ini biar bagus. Kan saya nggih niku ngerehab masjid biar bagus.
Tetapi kalau dilanjutkan, apakah bagusnya itu kemudian nambahin apa sih? Nek masjid pun bagus niku. Ternyata di dalam dirinya niku anu sahabat. Kok kan nek aku rehab masjid ini, nek aku wis mati kan dikenang orang di sini. Nah, saat sudah mati dikenang niku sanes ikhlas niku, Pak. Karena dia ingin dikenang. Lebih samar lagi. Aku tak ngajar kemana-mana ya, pun mati ben didongake murid-muridku. Keinginan itu, ada keinginan untuk didoakan niku mawon syahwat yang samar. Karena yang pure ikhlas niku adalah lillahi ta'ala. Niki adalah ketaatan kepada Allah, tidak ada hubungannya mau didoakan dan seterusnya. Niku kan halus, Pak. Saya tapi itu adalah sebuah syahwat. Niku pun tingkat tinggi. Ngoten nggih. Lah kalau ada orang yang seperti itu berarti dia menapaki jalan yang sebetulnya salah. Salah dari 100%, tapi mungkin masih ditolerir oleh syariat. Sama seperti seseorang berderma, bersedekah untuk mendapatkan balasan 10 kali lipat dari Allah. Itu kan bukan tidak boleh, tapi itu adalah masih di taraf yang rendah. Karena mentransaksikan amal ibadahnya dengan perolehan yang ada di dunia. Sekali lagi loh Pak, ampun salah paham. Bukan tidak boleh, tapi kalau mau meningkat, tingkatannya adalah biar nanti di akhirat selamat. Itu lebih meningkat lebih baik. Meningkat yang lebih baik lagi itu adalah biar Allah mencintaiku. Jadi kekasihnya Allah. Itu lebih baik lah. Yang lebih baik lagi itu adalah ya karena Allah memerintahkan saya harus sedekah, saya taat takwa pun mboten kepikiran mau dapat apa dari Allah. Pokoknya saya mengabdi seterus-terusnya pada Allah. Niku yang tinggi malah. Jadi nek di tingkat-tingkat ngeten iki kan kita bisa melihat diri kita. Apalagi niki kan akhir tahun ya. Ingat mboten nek niki akhir tahun. Nek pun wong haji niku pulang, berarti niku akhir tahun. Nggih. Karena Zulhijjah niku bulan ke-12. Entar lagi Muharram atau Syuro. Rebo napa Selasa, Mbak? Rebo. Prai tak nyoba prai ini Rebo. Nganu kiranya begawe niku. Nggih. Nah, kita tingkatkan. Nah, mengapa kok kemudian saya Ibnu Athaillah As-Sakandari bahas seperti ini? Ya, agar kita itu bisa meningkat itu. Itu sahabat loh. Itu bukan pengabdian kepada Allah yang 100% loh, itu masih ada syahwat. Oke. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang satu kalimat berikutnya di hikmah yang kedua ini. Wa iradatuka, tadi sudah saya baca. Kalau seseorang itu berkehendak untuk menapaki asbab, mungkin karena kayak wong kerja kok do sugih ya. Iki nang aku kudu bangun pesantren. Umpamanya begitu. Saya harus bekerja nih. Nah, bekerja ini kan asbab. Nah, itu berarti turun dari kedudukan yang tinggi yang tajrid tadi. Saya baca sedikit demi sedikit. Wa iradatuka, dan adapun keinginanmu al asbaba untuk makom asbab, yaitu at-tasabbuba, maksudnya adalah untuk bekerja wal iktisab dan berusaha keras mencari penghidupan duniawi.
ma'a iqamatillah beserta beserta Allah mendudukkan iyaka kepadamu fit tajrid di makom tajrid yang tadi bi ayyasyarolaka. Maksudnya Allah telah membuat mudah bagimu al-quta untuk memperoleh makanan. Al-qut niku makanan yang menguatkan badan kita untuk beribadah kepada Allah. Al-qut itu bukan makanan yang tersier, tapi makanan yang primer. Kan enten orang-orang niku cara tirakatnya itu diantaranya adalah ya makan niku nggih sepatutnya yang primer, mboten sekender, mboten sampai sekender. Makanan-makanan sekender dan tersier niku napa? Teh niki sekender niki. Nah, kita kopi, rokok niki tersier. Yang nggih nasi sama tempe mungkin ya sama yang menguatkan badan itu. Nah, Allah membuat mudah hal itu. Kok terus kemudian saya ingin yang lain ya. Makanannya kok begitu saja lah. Keinginan untuk mendapatkan yang lain itu adalah sebuah penurunan dari keinginan yang tinggi. Ingatan masih kan. Monggo Pak. Tinggal Mas Yuan. Tinggal. Jadi Bapak dari kalimat ini tadi bahwa Allah membuatmu mudah untuk memperoleh makanan primer itu dapat dipahami bahwasannya salah satu tanda orang di makom tajrid itu adalah yang mudah mendapatkan makanan. Tapi bukan yang bukan rokok ya, gak tajrid iki. Rokok niki pun tersier sanes. Saya mempunyai seorang senior yang tiba-tiba berhenti ngerokok. Kula dereng saged niru nggih. Niki cerita nggih. Niku berhenti ngerokok. Sampai sekarang niku sebabnya saya cari tahu mboten terbuka. Mungkin karena saya masih ngerokok. Jadi enggak takut kalau saya diceritakan akan menyakiti saya. Mungkin karena saya masih ngerokok. Nah, di antaranya menurut saya itu adalah hal-hal seperti ini. Ya cukup lah dengan makanan yang menguatkan badan, bukan yang enak. Karena enak saat kita bilang makanan ini enak lalu kita makan karena enak, bukan makan kita itu bukan karena Allah, gitu Mbak? Kan gitu. Nah, makanya caranya menghilah membuat alasan agar kita ngerokok itu sah. Aku nek ngerokok itu dikira sok luwih kencang. Nah, carane ngoten niku di antaranya ya ben mboten anggur-angguran ngerokok tok ora dikir. Di antaranya ngoten. Karena rokok itu sendiri juga bisa dipakai untuk media nuwun sewu. Media lebih khusyuk. Ini nuwun sewu lho nggih. Orang niku kalau tarik nafas ngeten nggih. Niku kan ada sesuatu yang mengendap di diri kita nggih. Nah, rokok niku kan ngeten nggih. Allahu Akbar ngoten kan saya ngoten. Sing ngerokok sing padha karo aku ngerokok. Monggo kita muati ngerokok niku dengan itu. Tapi nggih terus enggak usah dipamer-pamerke. Ngerokok ben zikir pengumuman ya mboten usah. Min haitsu la yahtasib dari arah-arah yang tidak terduga. Jadi dimudahkan Allah memperoleh makanan yang menguatkan badannya itu diantaranya dari arah yang tidak terduga. Mungkin mancing diantaranya. Mancing niku kan iso boten saged diduga nggih. Kadang oleh kadang boten. Siapa sing mancing biasane nang ngene? Sinten? Wa ja'ala nafsaka mutmainan dan salah satu tandanya ini juga Allah menjadikan jiwamu tenang. Jadi cukup dengan makanan yang
primer tadi niku hatinya tenang, mboten meronta-ronta. Iya, wah aku tak tajrid ya. Nyatane ya kecukupan. Tapi bola-bali nafsunya niku mboten mutmainnah, meronta mawon. Ben ana motor apik lewat pengin. Pemane ana Pajero pengin maneh. Enten. Nah, niku berarti nafsu kita masih belum terkendalikan dengan baik. Orang yang banyak kepinginan. Pak, wong niku nggih mesti nggadahi kepinginan. Nah, yang namanya mengendalikan niku karena keinginannya ada, Bapak-bapak. Nafsu niku ada, baru kita kendalikan. Bukan mboten enten sama sekali. Nek mboten enten sama sekali itu namanya keinginannya mati. Sanes itu, tapi keinginan hawa nafsu, syahwat itu dikendalikan. Istilah dikendalikan itu karena muncul ngoten. Wah, aku pingin nih. Sedetik rong detik mboten napa-napa dikendalikan. Kalau orang sudah mutmainnah bisa mengendalikan dengan cepat menjadi tenang, nah, itu tanda-tanda dia berada di dalam makom tajrid yang tadi. Inda ta'adzurihi tatkala terlambatnya hatinya tenang walaupun terlambatnya makanan itu datang. Wah, sedina ya, urung maem. Piye? Wah, perintah Gusti Allah dan memang yakin kalau dirinya itu ada di makom tajrid, tidak harus cari dulu. Krono napa? Krono masih sehari. Contoh-contoh para alim, para ulama niku, beliau-beliau di antaranya Ibrahim bin Adham napa? Niku poso, minumnya seteguk, sahurnya nggih minum lagi seteguk. Nek pun hari ketiga mboten enten makanan baru. Wah, berarti memang masjid ini ternyata nggak menyediakan sahur atau menyediakan buka. Bapak-bapak kalau jenengan ingin ada tempat yang disediani sahur buka, saya antar ke sana. Jadi sahur buka dan yang dikerjakan di sana namanya suluk, Pak. Suluk niku praktek seperti Rasulullah di Gua Hira. Cuma niki sanes gua. Tempatnya besar. Tapi nggih ngoten, dilarang keluar dari ruangan itu. Bolehnya keluar ke dapur sahur, ke dapur untuk buka, ke kamar mandi, balik lagi baca Al-Qur'an, sholat, zikir. Itu pas bagi orang yang sudah pensiun. Bagi Mas Duit ya betul cocok ya. Sayang gitu, betul cocok. Cocok kalau pas libur umpamanya. Nah, di antaranya orang-orang yang libur seminggu, enten program seminggu. Enten program 21 hari, enten program 40 hari, enten program 100 hari. Biasanya orang-orang akan milih yang Ramadan itu. Sebulan gitu. Biasanya 40 hari menjelang Ramadan sampai hari raya. Nah, kita kembali ke sini. Inda ta'adzurihi muta'alliqatan yang bergantung bimaulaha dengan Allah Subhanahu wa taala. Wadumta alal istighol dan terus-menerus tersibukkan biwadhaifil ibadat dengan ibadah-ibadah. Terus pokoknya ibadah. Nah, ngoten niku Bapak. Contoh-contoh seperti itu banyak. Hanya saja harus di bawah pengawasan. Kecuali jenengan yang sudah ngawasi. Di bawah pengawasan itu enter gurune. Karena kalau memang sampai kalau tidak ada gurunya, kalau ada sesuatu yang keliru dan itu bahaya, kemudian membahayakan nyawa, maka menjadi salah. Salah satu teman saya itu sudah ada yang mengikuti seperti tadi dan saya tanya, "Napa hasilnya?"
hasilnya yo akeh wiritan tambah mantep ngoten niku. Ada juga teman saya yang lain nek niki ekstrim koyok ketengguwa tenan niki. Tempatnya di Gunung Andong, seberap Gunung Andong, Magelang. Niku di pondoknya Abah Mas'ud. Kami pondoke napa nggih. Nah, niku nggih tempatnya nggih mung sak niku, Pak. Sak tempat kayak sholat ngoten niku. Kanan kirinya depannya batu kaya gua niku. Nah, makanannya nanti dimasukkan ada tempat memasukkan makanan sama ada tempat untuk keluar buang air kecil, buang air besar ini ngoten niku. Jadi betul-betul itu meniadakan pengaruh indrawi ngoten Bang. Kita niku menjadi sulit untuk fokus kepada Allah di antaranya adalah karena ada input dalam diri kita nih banyak ngelihat, banyak mikir. Ini ku wow loh, delok motor, lihat motor api pingin, lihat. Nah, ini ku sih lumayan loh. Yang mengkhawatirkan itu melihat bojone wong liya api terus pingin nih. Guyon nggih. Tapi nggih ngoten toh jare manusia niku kan niku wow, keinginan-keinginan selalu ada dan itu yang harus dikendalikan. Lah, mengapa kok 40 hari diantaranya? Karena menurut penelitian kalau sudah 40 hari itu menjadi terbiasa. Fokus niku akan terbawa saat kita keluar. Kita keluar ke dunia ramai sesudah masuk kawah candra di muka ibaratnya gitu. Itu terbiasa. Maka itu juga yang digunakan oleh pemerintah Indonesia program hajinya niku 40 hari. Sing reguler kan 40 hari. Itu di antaranya. Nah, harapannya orang yang haji niku fokus untuk beribadah kepada Allah, pulang-pulang fokusnya niku terbawa pulang ngoten. Nah, tapi nyatanya saat ini nek pun tahalul niku rekreasi. Dereng sampai teng Indonesia niku rekreasi. Kok semerep, Pak? Nah, kanca-kanca kula lagi postingan iki teng pundi ngoten. Karena sudah tahalul terus kemudian di Madinah ya selo toh, Pak. Selo. Kecuali kalau mau masuk masjid terus kan ngoten. Nah, seloe apa ya? Blonjo, jelas kan ngoten. Terus ke sana kemari. Salah mboten? Mboten salah. Cuma kalau pingin mau meningkatkan lebih baik, masuk aja ke masjid. Oh, jenengan batin, oh, gampang Pak masuk masjid. Ini lho Pak godaane abot. Karena apa? Ya hampir sama dengan di sini. Jenengan masuk ke masjid lah, katakan hari Minggu. Saya niat iktikaf. Pak, mboten Ramadan kok iktikaf loh. Nggih kantuk. Sunnah. Iktikaf di dalam masjid walaupun bukan bulan Ramadan. Minggu-minggu mulai pagi. Pagi habis subuh, duhaan, terus duhuran lah sampai duhur. Niku mboten gampang, Pak. Berat. Tarikan-tarikan kita untuk segera keluar niku kathah, Pak. Pemane enten krungu lho. Oh, suarane kancaku. Niku berat. Nah, saat seseorang niku berkeinginan untuk melulu ibadah seperti itu tadi, sementara dia itu sebetulnya diletakkan pada kedudukan untuk bekerja seperti umumnya orang. Maka kebalik, kalau orang sudah didudukkan di tempat tajrid, gampangane mboten kerja oleh rezeki. Kok dia pingin beralih pada bekerja itu, maka itu adalah inhitotun. Kalorot, bahasa Jawa ini kelorot atau jatuh anil himmah dari himmah. Nah, himmah niku cita-cita al-aliyah yang luhur yang tinggi. Li iradatika karena kehendakmu arruju'a untuk kembali ilal kholqi kepada makhluk ba'da ta'alluqi sesudah bergantung bil haqqi kepada Allah walau lam yakun dan jika seorang hamba tidak seperti itu illa mukhalatatu abna'id dunya
kecuali dengan bermuamalah dengan anak-anak dunia. Anak-anak dunia nih. Orang bekerja niku Bapak, ada yang kedunyan niku anak dunia. Bukan anak akhirat. Jadi kalau kerja mawon menghalalkan segala cara, wis pokoknya halal haram ora penting, sing penting oleh duit. Nah, niku jenenge abna itunya. Sementara orang-orang yang berkehendak menuju Allah seperti kita-kita ini, amin, mudah-mudahan kita seperti itu. Niku kan nek kerja pasti bertemu dengan orang seperti itu. Kita berusaha jujur, berusaha sebaik-baiknya taat kepada Allah di pekerjaan itu. Ketemu orang-orang yang menghalalkan segala cara. Nah, ini kan godaan. Sulit mboten Pak, jenengan diparingi amplop. Sulit mboten nolak. Ada orang yang sulit, ada orang yang gampang nolak toh. Kadang-kadang biar kayak seakan-akan halal, kita terima amplop itu terus kita membuat dalil. Iya, saya kan sudah berjasa walaupun sedikit. Cuma jasa saya yang sedikit itu diparingi amplop yang tebal. Padahal itu isinya jajari korupsi. Ngerti lho? Apa? Nyogok. Nah, kita saat bertemu godaan seperti itu, kita bisa mengendalikan sampai seberapa. Pertemuan-pertemuan ini membuat godaan-godaan yang semakin tinggi. Sebetulnya kalau kita lebih berhasil di tengah-tengah pergulatan yang seperti itu, nilainya lebih tinggi yang berhasil. Karena Rasulullah di dalam sebuah hadis, ada orang yang hidupnya niku ibadah. Lalu kemudian ditanya oleh Rasulullah, yang ditanya itu orang yang melihat bersama Rasulullah. Itu kok ibadah terus. Nggih, niku yang ngasih makan saudaranya. Rasulullah tahu yang bagus saudaranya, bukan yang ibadah terus. Hadis niku Bapak nuwun sewu nggih. Sifatnya niku kontekstual. Kontekstual niku dalam pengertian karena Rasulullah melihat apa yang ada di dalam diri orang yang dikomentari itu. Nuwun sewu. Pun dalu niku. Nah, godaan-godaan seperti itu kalau kita mampu menundukkannya maka bisa menjadi lebih tinggi. Nah, apa yang dilihat Rasulullah kemudian menjadi hadis itu adalah sesuai dengan konteks orang itu. Mungkin karena ada kesombongan-kesombongan di antara orang yang ibadah. Nuwun sewu. Orang itu kalau ibadah bisa ibadah terus, kemudian lebih banyak daripada orang lain, kan seringkali muncul aku luwih apian. Niku berbahaya. Niku lebih bahaya kalau memang ada, dan kemungkinan itu yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Jadi dia tidak bekerja dihidupi oleh keluarganya, tetap dia ibadah terus, tapi sebetulnya hatinya masih bergejolak atau belum mutmainnah seperti kalimat yang tadi diterangkan. Masih gejolak hatinya itu masih sangat tinggi. Fimahum, yang mana ada di dalam diri mereka, fihi, saat di dunia itu, lakana kafian fidana atil himmah, maka mereka mundur fidana atil lakana kafian,
maka melorot atau turun dari derajat yang tinggi itu kafian, cukup fidana atil himmah, di dalam rendah atau remehnya himmah. Keinginan untuk turun dari tajrid menuju asbab itu dari perubahan, dari bergantung kepada Allah secara total menjadi bergantung kepada abnaid dunia, anak-anak dunia tadi, maka itu cukup menjadi alasan turunnya cita-cita yang tinggi. Wal wajibu, maka yang wajib ala saliki bagi orang-orang yang berkehendak menuju Allah. Saya mau menjelaskan menuju Allah diri. Orang-orang yang menuju Allah niku pripun sih, Pak? Menuju Allah niku adalah orang-orang yang ingin membebaskan dari jeratan-jeratan apa yang ada di dunia ini untuk los saat ilaihi rojiun, menuju Allah. Agar los. Itu orang yang menuju Allah. Orang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi yang khutbah atau yang mendengarkan khutbah mungkin tadi kan dengar gitu. Itu adalah jangan kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk sepenuhnya. Muslim di situ bisa ditafsiri Islam, bisa ditafsiri tunduk sepenuhnya kepada Allah. Tunduk sepenuhnya kepada Allah itu berarti kalau dibayangkan itu terikat sama Allah, bukan terikat sama dunia-dunia. Jadi ninggalkan dunia ini mboten kepikir lagi anakku piye, kebonku piye, mobilku piye, nun sewu bojoku piye. Los. Los seperti itulah. Napa saged napa Pak? Nggih, nyatanya kalau memang sudah jadi ayat Al-Qur'an itu mestinya itu yang kita tuju. Berarti bisa. Nggih, Gusti Allah, la ilaha illallah. Tapi kalau orang-orang yang belum las itu itu masih terikat oleh rumahnya, masih terikat oleh dan dunianya. Maka wajib bagi seseorang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala wajib ayam kusa untuk tetap diam. Fima di dalam keadaan aqomahul haq yang mana ditetapkan atau didudukkan Allah untuknya fihi di dalam tempat itu. Artinya kalau memang jenengan itu sudah didudukan Allah di asbab, dinikmati, dijalankan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan-aturan Allah. Orang yang tajrid seperti tadi yang mendapatkan rezeki tanpa bekerja, niku nggak enten atur-aturan nih. Salah satu aturannya tidak boleh tamak. Yang kedua itu tidak boleh apa kemarin itu. Niku ada di penjelasan hikmah yang ke-162. Ini kan kedua toh. Ini kan 161 atau 162 kita dijelaskan maling. Ngeten iki. Ya, di antara syaratnya gini ku, tidak boleh tamak. Lalu merasa ayem, merasa tentram atau mutmainnah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kerja nggih harus tenang. Ayem bekerja niki dinikmati dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas jangan melanggar. Nek jual beli jangan mencurangi timbangan. Kalau yang di kantor, kalau memang itu adalah haknya kantor ya itu haknya kantor. Seperti mobil dinas. Mobil dinas itu ya dipakai untuk dinas, bukan dipakai untuk pribadi. Dan seterusnya seperti itu. Aturan-aturan muamalah niku wonten. Oke, saya teringat. Di antara aturan yang tajrid itu adalah saat diberi orang lain, kita terima, itu sudah tidak ada lagi
ikatan perantara yang ngasih, Pak. Yang dilihat adalah Allah. Ini anugerah Allah. Saged mboten? Mboten kelihat perantaranya. Saged. Saged karena Allah mencontohkan itu di antaranya di dalam Al-Qur'an kisah tentang wanita-wanita bangsawan yang mengiris tangannya saat terpesona dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Saat kita terpesona pada Allah, niku perantara-perantara niku hilang. Wong ngasih niku ya pasti Allah yang ngasih. Oksigen itu penting nggak? Oh, penting. Itu perantara untuk orang hidup ya. Mereka sudah nggak melihat oksigen lagi. Yang dipandang Allah, Allah. Oke, karena memang itu tersebut di dalam Al-Quran, insya Allah kalau memang Allah berkehendak dan kita mau berikhtiar sungguh-sungguh, bisa sampai sana. Cuma kalau pas sampai sana nih, kalau Rasulullah niku dicontohkan wis mi'raj niku turun lagi. Hendaknya orangnya sampai sana niku turun lagi ya. Ampun di sana terus. Nanti jadi asing. Wa yarda lan ridho bihi dengan kedudukannya. Hatta yatawalla hingga Allah menguasakan hatta yatawallallahu sehingga Allah berkehendak atau menguasakan ikhrajahu untuk mengeluarkan seorang salik mengeluarkan dari kedudukannya tadi. Wala yakhruja binafsi dan janganlah keluar seorang salik itu dengan kehendaknya sendiri, dengan panduan nafsunya, wa iradatihi dan kehendaknya sendiri. Wa taswili syaitani dan setan itu setan itu memperindah kedudukan lainnya di mata kita. Saat kita di makom atau kedudukan tajrid, maka setan cara menggodanya asbab itu diperindah sehingga goda kita. Begitu juga sebaliknya, kita di makom asbab seperti ini, tajrid itu kita pandang dibuat setan semakin indah sehingga kita niku ingin ke sana, ingin kemari gitu. Itu setan yang bikin. Kalau memang terjadi seperti itu, maka salik itu bisa terjatuh fi bahril qati'ah di dalam laut yang putus saking ngadep marang Allah. Terputus dari taat sepenuhnya kepada Allah, jadinya menuruti keinginan. Wal'iyadu billah, dan perlindungan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab bikul himam itu berarti hikmah yang berikutnya, yang ketiga. Bapak-bapak, dari sini itu bisa diambil kesimpulan yang sangat halus menurut saya. Kita bergerak apapun kalau sakit dan memang harus dilatih, itu adalah dasarnya karena perintah Allah atau bahasa kita yang terkenal takwa, taat perintah Allah atau menjauhi larangan Allah. Sanes keinginan. Para senior saya niku cara ngelatihnya di antaranya, Pak. Kalau mau makan, niku mau ngambil nasi itu hanya 1 centong. Mau sak centong digedheke, pokoknya sak centong. Enggak boleh nambah. Niku cara melatih. Wah, lauke enak, sambel enak, lauke enak niku biasanya kan entek-entek iso. Nah, kalau sampai nambah niku berarti nuruti enak. Bukan perintah Allah. Mau makan itu kan kudu wasrobu kan. Makanlah dan minum.
Berarti betapa banyak yang kita itu bergerak karena keinginan kita nggih. Niki mandeng awak dhewe lho niki. Betapa banyak kita itu memperturut keinginan-keinginan kita, bukan karena taat kepada Allah Subhanahu. Contoh, nyandang. Kita kan milih toh pakaian itu di lemari ya. Yo pantese lah. Lha yo kok pantese nyandang karena perintah Gusti Allah niku nggih angel lho Pak, oleh mikir piye caranya. Bahwa ini adalah perintah. Ya sudah, ambillah, diambil aja. Perintah Allah nutupi aurat. Nggak ada pertimbangan lagi itu. Pantese. Arep pantes apa arep ora gitu. Nggak mboten masalah. Oh, enggak. Ini mikir malih. Pantes iku kan ya juga perintah Gusti Allah. Mosok kita itu nyolok motone nuwun sewu ya. Jadi kalau orang niku nyandang mboten pas niku kan ganggu matanya orang lain. Ganggu matanya orang lain itu agar tidak mengganggu niku perintah Gusti Allah. Ngoten lho. Jadi diubah niate. Oh, saya biar tidak jadi perhatian orang atau mencolok matanya orang. Niku sing halus kula pun bilang loh, yang halus niku seperti itu. Sangat rumit, kita harus berpikir panjang, berlangkah-langkah untuk betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, hikmah yang lain di antaranya kita dengan memikirkan seperti itu. Kita pun nek mikir ngoten-ngoten iku saged mboten ngrasa ibadahku wis akeh. Saged ternyata banyak yang memperturutkan termasuk surga itu juga keinginan, terhindar dari neraka itu juga keinginan. Harusnya kita itu dasarnya bukan ngikut tergantung atau terpesona atau menuju makhluk, harusnya menuju kholik. Surga neraka niku makhluk. Perintah napa? Perintah Gusti Allah, cinta Allah, takut Allah, malu sama Allah, nggih ngoten. Mboten pengin surga. Nek hal seperti itulah yang kemudian diantaranya menjadikan kita mengenal ada sufi wanita yang terkenal, Robi'ah al-Adawiyah kan. Saya akan bakar surga biar orang-orang itu beribadah bukan mencari surga kan ngoten nggih sampai ngoten niku. Niku lagi teng dhuwur nika wau. Akan kupadamkan api neraka biar orang-orang beribadah bukan karena takut. Itu ketemu jeluntrunge ngoten lho. Logikanya ketemu. Kata kuncinya kalau disederhanakan nopo-nopo niku kalau saged, ya mudah-mudahan saged nggih. Kita bergerak bergerak apapun itu adalah karena perintahnya Allah atau larangan bukan karena makhluk termasuk surga dan neraka itu. Pak angel nggih, kula nggih ngrasakaken kok. Sulit Pak, nggih saya nggih ngrasakaken sulit. Bahkan sangat sulit. Ngoten mawon dalu niki nggih kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani faradduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada niki kok gratis nggih.